Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami dari kelompok 10 perkenalkan saya Dwi Anggreni. saya Dewi Bowo. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen utang negara. Di mana kita akan membahas apa sih pengertian utang negara, apa sih fungsinya, apa sih tujuannya, ngapain sih negara berutang? Jangan lupa macam-macam dan sumber-sumbernya juga, Iya, apa juga resikonya dan cara pengelolaan utang negara. serta rasio. Rasionya juga. Dia deh guys, nanti biar nambah pengetahuan tentang utang negara itu sendiri. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah. Beneran ya ada Mbak Dwi. Mbak, pinjam duitnya dong. Ya? Beneran nih Mbak. Aduh, Mbak pinjemin duit ya. Ini buat bayar kopi nih. Ini musim pandemi gini lagi elit. Elit apaan, Mas? Ekonomi sulit. Maklum lah Mbak Dwi. Di musim pandemi kayak gini, utangku aja makin nambah. Kantor gak ada duit. Apalagi utang negara ya. Nambah nggak ya? Emang utang negara berapa sekarang? Utang negara sekarang sampai Mei 2020 hampir 6.000 triliun. Hah? 6.000 6.000 triliun? Iya, emang kamu nggak tahu? Sebanyak itu mbak? Iya, sampai Gede banget. 6.000 triliun. Gede banget. Ya begitu deh. Negara berutang sebanyak itu untuk apa mas? Oke, iya benar Mas Aslam, ngapain ya? Tapi sebelum kita ngomong jauh masalah utang negara, kita harus tahu dulu nih pengertian utang negara itu apa. Kalau tidak salah, utang negara itu adalah bisa disebut juga sebagai sovereign debt atau utang yang dijamin oleh pemerintah. Biasanya disebut juga dengan utang luar negeri. Pemerintah biasanya akan menerbitkan obligasi dan akan menjualnya kepada investor asing. Di balik pengertian utang negara juga memiliki tujuan. Dan Tujuan utang negara salah satunya menjaga momentum dan menghindari opportunity loss. Dan juga memberikan warisan aset, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta mengembangkan pasar keuangan. Selain tujuan utang negara tersebut, utang negara juga memiliki fungsi yang dimana salah satunya untuk menutupi defisit anggaran, menutupi kekurangan kas, dan untuk penataan portofolio utang pemerintah. Nah, kalau bisa disimpulkan nih Mas Aslam, kenapa sih negara berutang itu? Karena kebanyakan mengejar ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas tuh yang biasanya menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing nasional. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oh gitu ya. Utang negara banyak macam-macamnya loh mas. Ada reproduktif debt, ada debt with debt, ada pinjaman sukarela, ada pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, juga suku bunga pinjaman. Ada 4 ya tadi ya Mbak? Gitu Ada ya. 4 jadinya. Oh iya. Gitu ya. Iyalah, Sumber utang negara dari mana mbak? sumber utang negara itu terdiri atas 4. Pertama dari para individu dalam masyarakat. Yang kedua, lembaga keuangan, bukan bank sebagai kreditur. Yang ketiga, bank umum sebagai kreditur. Dan yang keempat, bank sentral sebagai kreditur. Sebenarnya utang negara kita kan tadi hampir 6.000 triliun ya. Itu miris nggak sih bagi perekonomian Indonesia? Entar kayak Yunani, Spanyol, dua negara itu bangkrut gara-gara masalah finansial. Ada nggak sih peraturan atau batas-batasannya kali ya? Tenang mas, untuk beban utang negara ada batasannya kok. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, rasio utang negara terhadap PDB sebesar 30%. Ada juga ketentuan perundang-undangan pengelolaan utang negara, yaitu masalah pengelolaan utang negara. Ada ketentuan perundang-undangannya juga, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002
tentang surat utang negara. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan hibah luar negeri dan penerusan pinjaman. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah. Di sini kita dapat melihat reformasi ekonomi dan struktural, di mana kredit Indonesia menaik peringkat 5 dari 41 menjadi 36. Global Competitiveness Index pada tahun 2017 sampai 2018, Indonesia naik 5 peringkat dari 41 menjadi 36, yang dimana ini kita mampu melihat bahwa Indonesia sudah mampu mengelola utang negaranya dengan baik. Utang luar negeri kan untuk pembangunan ekonomi kan, Mbak? Utang luar negeri memang benar untuk pembangunan ekonomi sesuai dengan tujuan utang negara itu sendiri, yaitu untuk menutup kekurangan pembiayaan investasi dan untuk membiayai defisit transaksi berjalan atau yang disebut current account, neraca pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional, sehingga posisi cadangan devisa tidak terganggu. Resiko utang negara sebanyak itu apa aja, Mbak? Kalau kita bicara risiko, itu ada indikator-indikator risikonya, Mas. Jadi untuk risiko utang negara ini ada 3 indikatornya. Yang pertama, indikator rasio utang falas terhadap total utang. Yang kedua, rasio utang dengan tingkat bunga tetap terhadap total uang. Yang ketiga, rasio utang jatuh tempo 3 tahun terhadap total uang. Itu 3 indikator risiko utang negara. Terus meringankan beban utang negara bagaimana caranya? Untuk meringankan beban utang negara sih banyak ya caranya ya. Yang pertama misalkan penjadwalan jatuh tempo utang atau penundaan waktu bayar. Yang kedua kita meningkatkan pendapatan negara dari sektor wisata, menarik pajak atau lain sebagainya. Atau cara yang kurang etis sih meminta potongan utang, tapi itu nggak banget sih buat kita. Terus mekanisme bayar utang negara gimana? Mekanismenya ya Mas Aslam ya. Jadi APBN kita kan 2000 triliun. Itu 500 triliun untuk bayar utang, nyicil, 500 triliun untuk bayar bunga utang itu, 1000 triliun baru deh untuk APBN kita, untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan transfer ke daerah. Gitu, Mas. Terus saat ini kan APBN kita terdampak pandemi COVID-19. Terus bagaimana? Kalau itu pembayaran utang luar negeri pemerintah selama pandemi COVID ini, selama vaksin belum ditemukan, masih akan didominasi dengan cara pembiayaan melalui penerbitan surat utang, Mas, atau obligasi. Terus kesimpulannya manajemen utang negara gimana? Jika kita menyimpulkan masalah pengelolaan utang negara nih Mas sekarang, menurut aku sih sudah dikelola dengan baik ya, karena menurut Global Competitive Index yang tadi kita bahas di awal, kita sudah naik peringkat kan, berarti reformasi ekonomi dan struktural kita juga membaik. Ditambah lagi indeks pembangunan manusia. Kita udah naik berapa sih Mbak peringkatnya? Tadi udah saya bahas, naik 5 dari 41 menjadi 36. Oh bagus ya. Kalau menurut Mas gimana nih? Ya kalau menurut aku sih overall udah bagus manajemen utang negara itu. Tapi ya itu tadi Mbak, karena di masa pandemi ini pemerintah mengalami defisit. Dalam artian pemerintah sudah bagus melakukan penghematan dan pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga, dialihkan menjadi bantuan langsung tunai itu. Jadi kalau menurutku langkah pemerintah sudah tepat untuk mengatasi manajemen utang negara ini. Berarti ini nanti mempengaruhi dengan APBN ya? Iya, karena mudah-mudahan tidak nambah utang lagi Mbak, meskipun itu tidak bisa direlakan. Nanti pemerintah akan mengeluarkan suatu obligasi ya. Iya betul sekali. Mereka nambah lagi untuk mengatasi defisit dari utang negara itu. 3, 2, 1, action. Oke. Tadi kita udah bahas nih tentang utang, macam-macam utang, sumber utang. Menurut Mas nih sarannya nih apa nih
selanjutnya nih untuk ke negara kita ke depannya? Untuk kalau menurut saya sih saran untuk manajemen utang negara itu kita harus bisa menjadi negara yang mandiri, yang tidak bergantung pada luar negeri, tidak bergantung pada utang luar negeri. Terus mencermati sumber pendapatan nasional, karena kita banyak sumber pendapatan nasional yang belum tergali. Contohnya sumber daya alam, banyak mineral kita yang belum tereksploitasi dengan baik. Masih banyak juga sumber daya alam lain yang belum dikelola dengan baik, dan pengajak penghasilan, ada pajak lain juga masih belum dikelola dengan baik, karena target penerimaan pajak juga masih meleset dari target dari Dijen Pajak DJP. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus mengawasi penggunaan utang luar negeri agar penggunaan utang luar negeri bisa digunakan seluruhnya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia dan tidak disalahgunakan. Menurut saya itu aja sih, Mbak, diskusi kita untuk masalah manajemen utang negara hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi nilai yang baik untuk kita. Amin. Amin. Terima kasih. Dadah.